Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan singkat hari ini mengambil tema harapan baru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Berfirmanlah Bapa, kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini diambil dari kitab Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, bacaan kita hari ini adalah doa berkat yang indah yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada para pembacanya atau kepada kita orang-orang yang percaya. Nah, dalam doanya Rasul Paulus rindu setiap hari umat Allah dipenuhi dengan harapan baru dan berlimpah dalam pengharapan yang diberkati. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan agar supaya kerinduan Rasul Paulus ini dapat terwujud dalam kehidupan kita? Atau apa yang harus kita lakukan agar supaya doa berkat ini dapat kita alami dalam kehidupan kita? Nah, tentunya pertama-tama kita harus beriman kepada Tuhan. Artinya kita harus sungguh-sungguh yakin, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang sudah datang ke dunia ini mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Manusia berdosa tidak punya pengharapan, Bapak Ibu. Tetapi manusia berdosa punya pengharapan di dalam Yesus. Ketika kita percaya, firman yang menjamin bahwa kita tidak akan binasa, tetapi kita akan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah pengharapan kita yang sesungguhnya, yaitu pengharapan yang akan datang, pengharapan kehidupan di dalam surga yang kekal. Nah, selain kita percaya kepada Tuhan, tentunya selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita harus mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita harus tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapa kita yang adalah sumber pengharapan dan berkat kita. Bapa sangat senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, Bapa juga sangat senang kepada orang-orang yang selalu menaruh harap akan kasih setianya. Untuk itu, kita jangan meletakkan dan menaruh pengharapan kita kepada dunia ini, kepada manusia. Karena pengharapan demikian akan membuat kita kecewa. Satu-satunya pengharapan yang tidak mengecewakan adalah pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa memiliki pengharapan dalam Kristus, maka Roh Kudus yang berdiam dalam setiap hati kita akan memberikan kita kekuatan. Dan akan mengajak kita untuk mengalami dan menikmati segala berkat sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sukacita itu adalah sumber energi kita. Dalam Nehemia 8 ayat 10, dia berkata bahwa sukacita pada Tuhan adalah kekuatan kita. Dengan memiliki sukacita, kita punya kekuatan untuk menghalau rasa khawatir. Dengan sukacita, kita punya kekuatan untuk menghalau rasa takut. Dan dengan sukacita, kita pun dapat menyingkirkan segala beban-beban hidup yang menindih kita. Damai sejahtera Tuhan adalah perisai kita, adalah pelindung kita, yang melindungi hati dan kesadaran kita di dalam Yesus Kristus. Nah, dengan damai sejahtera, maka akan membuat kita aman, akan membuat kita nyaman dalam hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tahun yang masih dipenuhi dengan misteri. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan kita hadapi di tahun yang baru nanti. Namun, meskipun demikian, sebagai orang yang percaya, sebagai orang beriman, kita harus yakin bahwa kita memiliki masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak usah khawatir, tidak usah takut untuk melangkahkan kaki di tahun yang baru. Ingatlah selalu pengharapan mulia yang kita miliki di dalam Yesus. Kita tidak hanya memiliki kepastian kemuliaan surgawi yang kekal yang akan datang. Namun janji-janjinya Tuhan bagi umatnya
tetap berlaku sampai zaman sekarang ini. Bahkan masa depan kita dijamin dalam karakternya yang tidak berubah dan dalam firman-Nya yang tidak dapat diubah. Artinya seluruh hidup kita aman. Aman dalam pemeliharaannya Tuhan. Kita aman dalam pelukan kasih Yesus. Dan tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan, pengharapan kita yang mulia. Untuk itu saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama sambut tahun baru dengan penuh harapan, dengan penuh sukacita, dan penuh damai sejahtera. Melangkahlah dengan iman, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.